Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, gimana? Jadi ada keluhan dari wanita bule mu'alaf. Suaminya itu orang Indonesia, teman saya. Nah itu keluhannya dari wanita bule yang kumpul sama muslim Indonesia itu, yang diomongin makanan melulu katanya. Ini di mana nih, di Australia? Ya, dia orang Australia, mu'alaf. Itu kalau kumpul dengan wanita-wanita muslim Indonesia, itu diomongin makanan melulu katanya dia. Gitu ya. Komplain itu. Ya, mungkin ini pastinya bukan Muslimah Parmusi itu, Ustaz. Jadi. Iya, kalau Muslimah Parmusi mesti beda. Kalau Muslimah Parmusi yang diomongin tidur melulu dia. Orang puasa itu ada 3 macam. Orang puasa dia perilakunya kayak binatang. Yang dipikirin makan, yang dipikirin tidur aja, yang dipikirin terus melantur ke sana kemari, bahkan tidak jarang maksiat. Gitu. Itu tingkatan kualitas yang lebih rendah. Yang kedua kualitas manusia. Dia masih perhatikan badannya, jasmaninya, tapi rohaninya lebih diperhatikan. Gitu. Dia tingkatan manusia aja. Nah, jadi dia sudah lebih meningkatkan kualitas dirinya. Nah, yang ketiga kualitas malaikat. Sudah nggak mau lagi pikiran makanan, tidur, mikiran jalan-jalan yang maksiat-maksiat. Maunya taat aja sama Allah. Itu luar biasa. Tapi gitu itu pembagian dari saya sendiri dia, nggak ada di kitab. Nah, jadi tingkatan orang puasa ini ada tingkatan hewani, ada tingkatan manusiawi, ada tingkatan malaikatwi. Malaikat. Iya. Kalau bahasa ilmiahnya Jen, kalau bahasa ilmiahnya Jen, pertama namanya eksoterik. Ya, hanya diperhatikan fisiknya aja Jen. Yang kedua semi esoterik. Semi esoterik. Diperhatikan jiwanya Jen. Nah, yang ketiga itu betul-betul esoterik sudah. Gitu. Bahasa ilmiahnya itu Jen. Gitu. Apa itu artinya Maya? Kan ini Maya ini asli biologi nih, master di bidang bioteknologi. Gimana? Bagus tuh. Gimana Maya? Coba kasih pencerahan yang disebut Ustadz itu. Gimana Maya? Ya, gimana? Kalau nggak bisa jawab suruh nikah dulu Jen. Jen. Itu bahasa biologi apa Maya? Mbak Maya tahu tuh. Nggak tahu aku, Pak. Ini bahasa biologi itu. Bahasa kimia fisika itu. Filsafat itu Jen, baca filsafat itu. Filsafat ya. Bahasa filsafat. Bahasa filsafat Ustaz Saiful Sulaiman itu. Lebih nggak. Wabarakatuh. Mari kita buka session kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, untuk mengawali kajian kali ini, ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, tapi ini banyak bermanfaat ya. Jadi saya sebelum mulai Tad mungkin ada sedikit pertanyaan soal bagaimana menerapkan ilmu-ilmu tauhid yang kita pelajari sekarang ini ya dalam konteks aplikasi keseharian seperti yang disebut Ustadz tadi. Jangan menurut saya sering kita terjebak kepada hanya mengilmui saja, tahu seperti apa, tapi aplikasinya ini seperti nggak nyambung. Nah, bagaimana berjuang mendirikan sebuah masjid misalnya di tempat yang masyarakat tidak setuju. Nah, seperti ini kan menurut saya perlu harus diterapkan ilmu tauhid yang kita terapkan gitu. Nah, ini sering ada kesenjangan Ustaz antara mengilmui dengan mengamalkan gitu. Soalnya kita sekedar ilmu saja, tapi ketika pengamalannya itu nol besar gitu. Nah, ini saya kira ya sekalian
Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Farid Ahmad Ogbah. Ya. Kepada Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akramakumullah. Sebelum kita mulai kajian, kita diskusi membuka dari pertanyaan Pak Sekjen tadi itu, bahwa ada ungkapan bagus ini, bahwa manusia ini, Jen, orang Muslim itu ada 4 modelnya, Jen. Ya, yang pertama seperti air hujan, di mana saja itu selalu bermanfaat. Ya. Air hujan itu datang nggak perlu pamit, pergi nggak perlu izin, dia jalan aja, tapi meninggalkan manfaat ya. Subhanallah. Kalau bahasa hadis Nabi itu aina halla nafa'. Di mana dia berada, dia bermanfaat. Nah, itu tauhidnya udah bagus banget ini. Di tauhid itu bukan hanya sebatas keyakinan, kemudian ilmu yang dicatat, kemudian tidak ada realisasinya. Justru berat orang seperti itu. Ya, punya ilmu tapi nggak diamalkan. Apalagi ketika ditanya nggak mau jawab. Wah, itu lebih berat lagi. Jadi makanya tauhid itu adalah aplikasi. Paham, langsung jalan. Gitu. Ya. Ketika kita keluar rumah saja, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ya kan? Nah, itu sudah menjadi satu keyakinan di mana kita itu dijamin 3 oleh Allah. Hudita. Kalau kamu mengucapkan itu, kamu mendapatkan petunjuk. Sepanjang kita jalan keluar rumah itu, insya Allah akan memberikan petunjuknya. Ya kan? Wa wuqita, kamu akan dijaga. Dijaga. Dari gangguan, dari macam-macam lah, dijaga sama Allah. Wa kufita, dan Allah cukupkan kamu. Jadi nggak perlu khawatir. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Waduh, itu sudah mantap ya keluar rumah itu. Karena apa? Bergantung sama Allah. Itulah bahasa ilmiah itu autologous of control. Dia punya gantungan. Dia. Itu nggak usah pakai dicatat-catat buku segala macam, dipraktekin. Satu ungkapan tapi luar biasa mendalam di dalam dirinya. Dia bergantung kepada Allah. Nggak takut dengan segala macam. Ya. Saya ditawarin pengawalan macam-macam, nggak pernah saya mau. Ngapain? Ya, kita punya Allah. Sebenarnya orang-orang dikawal itu sebenarnya kurang yakin sama Allah. Ya kan? Harus bawa senjata, harus pakai pasukan. Apa itu? Lihat Rasulullah itu. Lihat Pak Umar, lihat itu para sahabat itu. Mana ada pengawalnya? Kan? Karena memang keyakinannya luar biasa. Karena Rasulullah SAW pada suatu saat beliau tidur di bawah pohon, kemudian pedangnya dicantolkan di pohon itu, terus beliau tidur, tiba-tiba dimanfaatkan oleh kafir untuk mengambil pedang itu dan kemudian berada di atas Nabi. Nabi ketika bangun dilihat tidak ada orang di atas. Nah, begitu tenangnya, kenapa? Ya, karena yakin dengan Allah. Apalagi jaminan dari Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu dari gangguan orang. Ya, Nabi Musa alaihissalam awalnya takut dia. Dia tongkatnya jadi ular itu dia takut dia. Tapi Allah katakan jangan takut, ambil itu, pegang itu. Karena itu yang merintahkan Allah. Makanya orang mukmin itu keluar rumah aja udah mantep. Apalagi masuk dalam rumah kan. Bismillahi walajna. Bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Itu. Jadi keluar ke dalam mau tidur kembali tidur, bangun tidur. Semua dia mantap dia. Karena selalu terhubung sama Allah itu. Jadi tauhid itu harus selalu terhubung sama Allah dalam semua keadaan. Itu nggak perlu buku, nggak perlu apa, nggak perlu catatan. Praktek nyata itu. Ya. Apalagi di medan-medan juang. Di medan-medan juang itu kan resikonya mati. Ya.
Kita kayak bermain dengan mati aja. Tapi kalau belum waktunya, Allah berikan panjang umur. Khalid bin Walid itu pernah mengatakan ketika mau mati, matinya di tempat tidur dia. Dia bilang, mengapa saya harus mati seperti keledai begini? Padahal saya terus berada di medan-medan juang untuk membela agama Allah sekaligus mengharap mati syahid di medan perang itu. Tapi justru aku mati seperti keledai, kata dia. Ketika itu ditanya, apa yang paling kamu rasakan bahagia, wahai Khalid? Kata dia, sungguh aku berada di medan-medan perang yang berisiko mati dengan cuaca yang sangat dingin. Lebih aku sukai daripada aku menjadi pengantin baru. Coba sekarang pengantin baru lihat, Jen. Subuhnya aja kelewatan, Jen. Tauhidnya mana itu? Ya, pengantin baru tahu, ya gimana? Harusnya kan lebih awal bangunnya. Tadinya sendirian, sekarang udah punya pasangan. Jangan ketika punya pasangan malah tidurnya kelewatan subuhnya itu. Salah itu. Nah, itu tauhidnya nggak bagus. Makanya itu. Jadi kayak air hujan, Jen, pertama itu, Jen. Jadilah seperti air hujan. Di mana saja manfaat. Di rumah, di masyarakat, di organisasi, di mana saja memberikan manfaat. Paling tidak ngomongnya bagus lah, senyumnya itu cerah lah itu kan. Lalu menyenangkan hati orang yang melihat gitu kan. Subhanallah. Ya, apalagi kalau duitnya jalan, ya kan, masya Allah, dermawan sekali. Ilmunya itu dia berikan, apalagi kan, subhanallah. Itu yang pertamanya. Jadilah seperti air hujan. Yang kedua, ada orang yang seperti air mata air. Biasanya ini jenis-jenis ulama-ulama nih, Jen. Orang-orang yang berilmu maunya didatangi, nggak mau datangin, Jen. Jadi nggak seperti air hujan, tapi dia punya potensi besar. Dia punya air yang bersih. Sehingga orang datang ke mata air itu untuk menggali, untuk mengambil airnya. Tapi kalau lewat dari mata air, sudah jadi aliran sungai, udah banyak tercemar. Makanya kami datang, Jen. Belajar sama ulama-ulama itu. Ya, bahkan kita bisa berhari-hari, berbulan-bulan itu. Saya pernah jalan dari Riyadh ke Son'a itu. Naik bis, ya. Itu perjalanan 2 hari 2 malam. Lihat Sahara. Untuk menemui ulama-ulama yang di Yaman. Setelah ketemu ulama-ulama di Saudi, kami kejar ulama-ulama di Yaman. Dari sana perjalanan ke mana itu? Ke Hadramaut. Ya, ke Yaman Selatan. Sekian lama itu. Kemudian kita balik lagi ke Yaman Utara lagi, sampai ke daerah Sa'dah sana. Itu wilayah 6 jam lah dari Son'a itu. Dan itu subhanallah, di perjalanan itu di sana itu semua pakai senjata aja. Orang Yaman itu semua bersenjata itu. Nah, kita kalau nggak kuat dan nggak punya tauhid, ya pulang ngakir itu. Ya, tapi kita mau mendatangi itu mata air itu kan. Ya kan? Sekarang yang menggunakan mata air ini Aqua, Fit, orang lain itu. Padahal sumber mata air di kita itu kan luar biasa. Harusnya dikuasai oleh kita. Ternyata tidak. Makanya Nabi itu memulai ekonomi itu dari air dulu. Pertama Nabi bebaskan itu rumah Una itu. Sumur yang menjadi sumber kebutuhan umat. Karena Nabi kok lihat ekonomi di Madinah ini dikuasai sama Yahudi semua ini. Maka Nabi pertama kali membebaskan air dulu. Kemudian siapa memberikan air buat kita, aku jamin surga, kata Nabi. Kata Utsman, saya berikan ya Rasulullah. Utsman berikan, yang kaya turun tangan lah. Yang kaya jangan diam aja. Turun tangan, bantu nih umat. Mulai dari situ. Air dibebaskan. Ya, kebutuhan pokok. Air dulu. Sekarang air di kita itu siapa yang menguasai itu? Harusnya kan kebutuhan air, listrik, kemudian apalah itu, yang pokok-pokok itu kan dikuasai negara untuk kepentingan bangsa dan rakyat seluas mungkin untuk kesejahteraan mereka. Ternyata kenyataan tidak. Coba cek lapangannya itu kan, sumber mata air itu siapa menguasai semua? Ya, luar biasa. Makanya itu Nabi mulai dari mata air. Ya, kemudian baru Nabi mengatakan di sini kita akan bikin pasar Islam. Nah itu.
Parmusi ke depan harus begitu tuh. Ya, saya kira saya masyhur itu kelompok tim bisnis apa namanya Parmusi bisa setting itu air yang utama dulu baru bikin pasar. Ya, di sini kita bikin pasar Islami kata Nabi. Nabi langsung kontrol itu supaya masyarakatnya terkendali, jangan ada penipuan segala macam. Tahu Jan, di Indonesia seluruhnya saya sudah keliling tuh. Pasar yang Islam itu ada cuma satu di daerah Kampar, daerah Riau sana. Gitu. Kecil pasarnya, tapi dia menggunakan sistem Islam. Ada tim syariahnya. Ya, perempuan yang masuk situ, dagang situ harus pakai jilbab. Kemudian kalau azan harus berhenti semua tutup sholat berjamaah. Kemudian dikontrol itu timbangannya, ukurannya segala macam. Tidak boleh ada penipuan. Orang nyaman di situ. Cuman Anda lihat masih kecil ini. Skupnya masih kecil. Kalau itu dibikin besar luar biasa. Gitu. Jadi itu. Kemudian jadi secara politik jalan Rasulullah bikin pihak ke Madinah, secara ekonomi jalan Rasulullah bikin pasar, secara sosiologis ya kan Rasulullah membangun kesadaran persaudaraan ikhwan antara muhajirin dan ansor, ya kan. Secara ta'abudi Rasulullah bikin Masjid Nabawi. Jadi semua jalan gitu, nggak sepotong-sepotong, nggak sepenggal-sepenggal. Itu integrated gitu. Nah, begitu pula keamanannya. Rasulullah jaga keamanan. Semua yang berduduk Madinah harus menjaga keamanan Madinah. Jadi ada yang kedua, model manusia itu kayak mata air. Dia punya sumber yang luar biasa. Tapi biasanya harus didatangin itu. Orang seperti itu harus didatangin. Untuk supaya airnya bisa dapat jernih kan. Nah yang ketiga Jan, kayak air pump Jan. Kalau air pump itu kalau bayar ngalir, nggak bayar ya berhenti. Tergantung amplopnya ya. Kalau bayar ya nyala itu. Kalau nggak ngebayar ya mati. Di tempat kami dan ada cerita menarik di Bangil namanya. Daerah kami di Bangil Jawa Timur. Itu satu kali khotib Jumatnya itu dia datang pakai mobil sama supirnya aja. Panitia udah nyiapin dana 2 amplop, yang satu tebal buat ustadznya, yang satu tipis buat supirnya. Ya, selesai Jumatan, rupanya panitia salah ngasih jadi. Yang tebal dikasih supirnya, yang tipis dikasih ustadz. Nah, cuma berikutnya nggak datang. Itu, apalagi nggak dapat sama sekali kan. Dapat tipis aja nggak mau dia, apalagi ditanya kenapa kok nggak datang, punya cek, oh rupanya salah ngasih amplop. Nah, ini model-model itu tuh, air pump itu kan. Nah, jenis kayak gitu ada jadi. Nah yang keempat lebih parah lagi, air comberan. Ya, mulutnya jorok, perilakunya jorok, apanya diambil, buat dirinya aja udah nggak bener, apa gitu orang lain. Gitu. Makanya kita Parmusi ini ambillah posisi kalau bisa pertama minimal kedua lah gitu ya. Itu Jen. Itu sebagai pendahuluan aja. Semoga kita bisa meresapi tauhid ini sampai menjadi realitas. Jadi ujungnya apa? Ujungnya apa? Khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sudahkah kita manfaat buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat lingkungan kita, buat yang jauh sana gitu? Itu. Minimal ya orang bertauhid itu, kata Ibnu Qayyim itu dia seperti cahaya. Ya kan? Kalau cahaya itu kan ada 5 watt, 10 watt, 30 watt, 80 watt. Ada yang kayak sokle yang yang bisa menyinari satu kota. Nah, itu tergantung kualitas imannya. Kan kalau semakin meningkat imannya, semakin besar pengaruhnya, dia semakin menyalai satu kota. Itu kan luar biasa. Ya, makanya ketika Umar bin Abdul Aziz itu terpilih menjadi khalifah, dia itu efeknya itu kan. Ya ulama, dia juga penguasa. Dalam cuma 2 tahun 4 bulan negara dalam keadaan makmur, tidak ada orang yang mau menerima zakat. Coba ya, belum ada sejarah umat manusia ya sehebat masa itu kan setelah para khalifah rasyidin.
Makanya Umar bin Abdul Aziz itu disebut khalifah yang kelima. Luar biasa. Jadi ada tulisan dari Profesor Dr. Budiman. Budiman ini orang mu'alaf, masuk Islam, Jen. Dia alumni Harvard University. Kemudian dia dosen di Australia, tinggal di Semarang, kemarin meninggal dunia, rahimahullah. Nah itu dia karena pemahaman Islamnya belum utuh. Dia memandang bahwa secara Islam itu banyak digunakan oleh kelompok kapitalis. Ya, dia lebih menyerukan kepada sosialisme. Janganlah Islam dipaksakan dengan keadaan. Islam itu seperti yang kita bahas kemarin itu adalah kebenaran dan keadilan. Kan? Keadilan bagi yang kaya, keadilan juga bagi yang miskin. Ya, masing-masing porsinya sesuai dengan proporsional lah. Jangan juga mendalimi yang kaya, jangan juga menginjak yang miskin. Ya, harus dua-duanya diangkat lah. Yang kuat, ketika yang kuat membantu yang lemah mendoakan yang kuat gitu. Jadi nggak ada permusuhan. Selama ini kan dua konsep kapitalisme ataupun sosialisme ini dua-duanya itu yang terjadi adalah pertengkaran antar kelompok ke arah situ. Islam nggak boleh begitu. Islam itu membangun ukhuwah. Yang kaya dan miskin itu harus bersaudara, saling menguatkan gitu. Oleh hal itu sekedar pengantar dari apa yang ditanyakan Pak Sekjen. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Kita akan masuk Jan ya kepada lanjutan surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-7 ya. Apa namanya? Juz yang ke-7. Yang kelima tuh. Apa? Kelima. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Jan. Oh yang ke-6 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Coba yang ya, silakan dibaca. Silakan dibaca terjemahnya. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Subhanallah. Nah ini pelajaran buat kita semuanya. Ya, Allah memperingatkan kepada kaum kufar, kalau mereka tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada syariat Allah, maka lihatlah apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu itu. Ya, yang berujung kepada apa? Kehancuran. Ya, makanya Allah katakan wal aqibatul lil muttaqin. Ujung dari segala urusan itu adalah di tangan orang-orang bertakwa. Karena orang-orang yang pendosa itu ujungnya kehancuran. Kalau mereka tidak taubat sama Allah, kalau nggak mau kembali kepada kebenaran. Ya, makanya Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim mengatakan ad-dunya hulwatun khajarah. Wallahu mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna kanat fitnatu bani Israil fin nisa. Ya, Nabi mengatakan dunia ini hijau dan manis. Itu kan hujan turun, lahirkanlah buah-buahan, macam-macam tanaman itu kan. Jadilah kehidupan ini. Kan? Kemudian dialirkanlah sungai-sungai yang indah itu, luar biasa. Ya. Kita lihat itu sungai di Indonesia ini kan luar biasa. Sungai Nil yang ada di Mesir dan Afrika itu. Ya, sungai di Amazon sana. Luar biasa Allah turunkan air itu, kemudian mengalir lewat sungai-sungai itu. Ya. Nah, dari situlah kemudian terjadilah kehidupan. Indah sekali. Tetapi
kata Rasulullah, hati-hati kamu dengan tipu daya dunia. Jangan sampai dengan indahnya dunia itu kamu terperana, kemudian kamu lupa terhadap tanggung jawab tugasmu dalam hidup ini. Kemudian kamu tenggelam dengan kesibukan-kesibukan duniawi yang melalaikan kamu kepada Allah, yang melalaikan kamu pada akhiratmu. Maka kalau itu yang terjadi, Allah akan turunkan bala buat kalian. Allah akan hukum kalian. Nah, Allah akan berikan peringatan di dunia sebelum nanti di akhirat. Dan telah menjadi pelajaran penting kepada kalian adalah apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Insyaallah nanti kita akan pelajari pelajaran-pelajaran apa saja yang Allah berikan kepada kita terhadap apa yang terjadi dengan umat terdahulu. Dan itu penting. Makanya di dalam Al-Quran itu kan waktu itu sudah saya sampaikan dalam pendahuluan, mudah-mudahan masih belum lupa, ada 5 hal kan ya. Ketika kita belajar Al-Quran, hadirkan 5 hal itu. Yang pertama, Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri, kan? Tauhid, kan? Yang kedua, sikap kita kepada Allah yang harus tunduk sebagai hamba untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembahnya kepada Allah, kan? Nah, untuk 2 ini saja ada 84 surat Allah turunkan yang di Mekah itu, surat-surat Makkiyah itu. Dalam kaitan 2 ini. Baru yang ketiga, itu adalah hukum-hukum, perintah dan larangan. Ya. Perintah jalankan, larangan tinggalkan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah menikah dan sebagainya. Kemudian tinggalkan yang dilarang, khamar, judi, perzinahan, segala macam. Itu konsekuensi tauhid. Nah, yang keempat adalah perjalanan para nabi dan orang-orang beriman. Ujungnya kemenangan. Ya, inilah ujungnya semua orang beriman itu kan husnul khatimah. Ya, mereka dibahagiakan oleh Allah di ujungnya itu. Memang perjalanannya itu banyak derita, banyak ujian, banyak tantangan, banyak macam-macam kan. Tapi ujungnya kan kemenangan. Ya. Tidak ada manusia ujian beratnya seperti Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari mulai kecil itu diuji dengan jadi anak yatim, yatim piatu. Terus itu kan luar biasa kehidupannya itu. Tetapi tidak berarti kemudian cengeng, harus tangguh dengan keadaan itu. Apalagi kita dibimbing oleh wahyu, harus tangguh. Gitu. Nah itu keempat itu belajarilah para nabi dan rasul itu. Coba kita lihat ayatnya. Untuk para nabi dan rasul ini karena dibimbing oleh Allah, mereka jadi para pemimpin. Surat Al-Anbiya ayat 73 coba itu. Ya, ujungnya mereka ini adalah waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Ya, silakan, Ona. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka. Mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Siapa mereka ini? Para nabi dan rasul. Orang Pemimpin. Nabi dan rasul. Ya pemimpin siapa itu? Dari ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan para nabi dan rasul. Makanya kalau mau jadi dai, mau jadi ulama, mau jadi tokoh, mau jadi juang, itu harusnya ambil posisi pemimpin. Seperti memimpin sholat. Seluruh jamaah sholat ikut lah itu. Pemimpin ormas, pemimpin apa itu. Para nabi dan rasul itu pemimpin mereka. Dan tanda pemimpin apa? Apa pemimpin tandanya? Dia mencontohkan. Tidak mungkin seorang jadi pemimpin kalau dia nggak mencontohkan. Kalaupun dia jadi pemimpin tidak mencontohkan, pasti hancur. Dan akan menghancurkannya dipimpin. Itu. Rusaknya para pemimpin itu ketika mereka ya antara omongan dan perbuatannya nggak nyambung. Ya, tidak memberikan contoh. Makanya ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u. Imam itu kalau dia takbir kamu takbir, kalau itu kamu rukuk, ikuti imam itu.
Makanya makmum tidak pernah salah. Idza asabal imamu falahu walahum wa idza akhta'a fa alaihi walahum. Makmum tidak pernah salah, rakyat ini nggak pernah salah. Yang salah itu pemimpinnya. Imam itu kalau benar kata Nabi, makmumnya benar, ikut dapat pahala. Tapi kalau imamnya salah, imamnya menanggung semua kesalahan. Dan makmum tidak pernah salah. Jadi jadi imam itu gak gampang. Dia tanggung jawab sepenuhnya. Tanggung jawab terhadap seluruh yang dipimpin itu. Imam rumah tangga, imam jamaah di masjid, imam di perusahaan, imam di organisasi, imam dalam struktur kenegaraan, tadi RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden itu. Kan? Itu rahasianya cuma satu. Kamu kasih contoh. Jangan cuma ngomong. Jangan cuma seruan-seruan aja. Coba kasih contoh. Itu. Karena apa? Ya, agamanya rakyat itu tergantung pemimpinnya. Jadi kalau kita ingin tahu pemimpin kita itu, rakyat kita itu bagus tidaknya, dia ada pemimpinnya. Kata Rasulullah, kama takunu yuwalla alaikum. Kualitasmu wahai rakyat adalah kualitas pemimpinmu. Ya udah. Kalau kita milih pemimpin yang salah, ya tanggung jawablah rakyatnya itu. Kenapa milih yang seperti itu? Gitu. Nah, begitulah memimpin dalam struktur masyarakat. Masjid, rumah, ya. Maka sekarang ada ibu-ibu kan di kalangan artis-artis itu, bagus kata-kata mereka. Kami cari imam, Ustaz. Bukan cari sekedar suami, kami cari imam. Tuh Mbak Maya. Ya, cari imam gitu. Subhanallah. Kalau jadi imam itu harus jadi contoh dia. Ya, contoh. Sholatnya, omongannya, perilakunya, semua jadi contoh. Sehingga itu menjadi cahaya buat rumahnya, cahaya buat orang yang dipimpinnya. Berarti itu. Ya. Nah itu para imam itu para nabi dan rasul. Mereka imam pemimpin karena mereka bukan contoh. Apa yang mereka lakukan? Ya duna bi amrina. Mereka mengikuti petunjuk Allah. Jangan ngarang. Ya petunjuk Allah sudah lengkap. Dari 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus ke muka bumi ini, itu oleh Allah disimpulkan semua ajarannya dalam Al-Quran. Yang diterangkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh beliau dalam kehidupan nyata. Dari mulai kerja perorangan sampai kerja negara itu kan. Sampai jadi peradaban umat manusia itu. Luar biasa Nabi Muhammad itu. Ya. Cuman kita ini sukanya mengambilnya kan sepotong-sepotong. Ya, karena apa? Kita memang sudah dikotak-kotak oleh musuh-musuh Islam. Makanya umat ini tidak kuat ketika dipatah-patahin, dipotong-potong seperti itu. Yang ini perhatian dengan sholatnya, itu perhatian dengan ekonominya, perhatian politiknya, ini perhatian dengan ininya, begitu. Ya, tidak memahami Islam secara integral, secara paripurna, secara komprehensif. Ya, nah, disitulah harusnya kita lakukan perbaikan, evaluasi, itu. Nah, barakallahu sekalian, itu yahduna bi amrina. Tuh, mereka para nabi dan rasul. Mengapa mereka menang? Mengapa mereka ujungnya itu Allah berikan kekuatan dan kemenangan itu? Adalah karena apa? Mereka ikuti petunjuk Allah. Jangan jauh dari petunjuk Allah. Ya, jangan ikutilah itu pendapat-pendapat orang yang kadang-kadang nggak jelas juntrungnya itu kan. Makanya kalau ada masalah kita tanya dulu petunjuk Allah di mana. Begitu. Luar biasa. Ya. Nah, barakallahu sekalian, itu yang pertama. Kemudian apa itu? Wahayna ila fi'lal khairat. Bikin kebaikan-kebaikan, bikin terus. Nah, kebaikan itu bisa ucapan, bisa perbuatan. Ya. Action terus. Bikin kebaikan-kebaikan. Ngomongnya yang baik, mukanya yang bagus, tangannya yang bagus, kaki yang bagus, perilakunya bagus, terus gitu. Wahayna ila fi'lal khairat. Bikin semua kebaikan-kebaikan. Khairat itu kan nggak terbatas itu kan. Ya, luar biasa. Bikin terus itu. Jadi artinya bukan teori. Islam bukan cuma ceramah saja. Dai bukan cuma harus ceramah aja itu. Berbuat yang terbaik. Dan kemudian baru menunaikan hak Allah.
yaitu sholat. Jangan tinggalkan sholat lah. Ya. Kemudian zakat, hak manusia, hablum minan nas. Maknanya apa? Kita disuruh kaya loh. Ya, para nabi dan rasul itu menunaikan zakat itu artinya mereka mampu. Kalau nggak mampu nggak akan berzakat. Ya, kita menunaikan zakat itu kalau punya kekayaan sekitar 85 gram emas, kalau emasnya 500.000, kita 42 juta. Ya, keluarkan 2,5% dari itu setiap tahun. Ya, berarti kita disuruh secara ekonomi itu mapan. Mandiri lah minimal kan. Ya, paling enak itu pas-pasan Jen. Pas perlu ada gitu ya. Masya Allah. Nah, itu. Makanya itu harus menjadi panduan kita kalau ikuti para nabi dan rasul. Wa kanu lana abidin. Dulu kami selalu dalam beribadah. Ibadah itu praktek tauhid. Ibadah itu adalah praktek tauhid. Makanya makna ibadah itu luas. Setiap ucapan dan perbuatan. Ya, ini ibadah nih. Setiap ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, kan? Baik yang nampak maupun tersembunyi, maka itu adalah ibadah. Itu definisi ibadahnya. Luas sekali kan? Berarti guru bisa jadi ahli ibadah, suami jadi ahli ibadah, istri jadi ahli ibadah. Ya, murid bisa jadi, siapa aja bisa jadi ahli ibadah selama dua syaratnya. Dia niatkan karena Allah dan mengikuti syariat Rasulullah. Jadi ibadah. Ya, ngantuknya, tidurnya ibadah semua itu. Subhanallah itu. Nah, karenanya Barakallahu itu kalau mau ikut para nabi ya, supaya selamat. Nah, sekarang itu poin keempat tuh. Dari 5 poin utama isi Al-Quran itu kan, saya sudah berikan itu file-filenya seperti itu. File tauhid, sikap kita kepada Allah, kemudian pelaksanaan perintah dan larangan, kemudian terkait dengan apa? Pola para nabi dan rasul yang harus kita ikuti jejak mereka supaya kita menang gitu. Menang dunia, menang akhiratnya itu. Ya, baru yang kelima, pelajaran dari kelompok orang-orang yang gagal. Ya, umat-umat para rasul yang menentang tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar yang menolak ajaran-ajaran para rasul, dan ujungnya apa mereka kehancuran. Dialah Namrud, dialah Fir'aun, ya dialah itu Abu Jahal, Abu Lahab, semua tokoh-tokoh itu, kemana mereka? Kehancuran. Ya, nah ini yang Allah sedang berikan pelajaran kepada kita pada ayat yang ke-6 ini. Coba kamu pelajari itu tentang orang-orang yang gagal karena menolak perintah Allah, karena nggak mau tunduk sama Allah, nggak mau ikut jejak para nabi dan rasul. Mereka mau dengan eksistensi dirinya sendiri. Ya sudah, rasakan itu di dunia kamu hancur, di akhirat kamu apalagi. Nah, sekarang kita lihat pendalaman Jen. Ya, ini sekedar untuk penggambaran saja terhadap poin yang ayat yang ke-6 ini supaya kita bisa menangkap dengan baik. Ya. Saya mencoba Jen untuk menelusuri napak tilas perjalanan para nabi dan rasul. Saya pergilah ke pusat-pusatnya. Pertanyaan saya begini Jen. Mungkin ada jawaban nggak dari para peserta kajian kita ini? Mungkin ada bisa jawab ya. Pertanyaan saya, mengapa kok para nabi dan rasul itu turunnya di Timur Tengah? Ini kan nggak ada di Eropa, nggak ada di Amerika, nggak ada di Cina, nggak ada di Rusia, nggak ada di Indonesia, kan? Kenapa kok turunnya di Timur Tengah semua? Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Jahiliyah, Bu. Hah? Karena jahiliyah. Cuma jahiliyah Indonesia. Dia melulu, Pak. Karena pengaruh animisme, jahiliyah semua itu. Ya, pengaruh agama-agama di luar Islam itu jahiliyah semua. Pengaruh ajaran Belanda itu jahiliyah semua itu. Bahkan ada penelitian, ya, nggak tahu itu disertasi doktor atau apa, yang judulnya 1001 khurafat dan tahayul di Indonesia. Dari hasil penelitian itu masuk jahiliyah juga ya? Hah? Yang di Indonesia jahiliyah juga ya? Jahiliyah semua itu. Iya, betul. Sekarang umpamanya, ada nggak pesawat nomor 13? Nomor angka 13. Hotel nomor 13. Katanya ada takut. Kenapa takut? Katanya sial, angka sial. Siapa menetapkan 13 itu angka sial?
Itu apa itu? Orang jahil ya. Banget itu. Jahil benar-benar. Sampai sekarang masih ada kan begitu. Itu kan jahiliyah itu. Nah itu peninggalan para penjajah itu. Sumbernya dari mana? Dari Nostradamus namanya. Nostradamus itu adalah dukunnya para penjajah itu. Namanya Nostradamus. Dia mengajarkan angka 13 itu angka sial. Apa ini kita orang Islam ikut-ikutan? Tidak ada sial dalam angka, dalam hari, dalam apa itu kan. Tidak ada. Mau hari Selasa, mau hari apa, mau angka 13, mau angka apa. Ya, nggak ada cerita. Ya, karena yang memberikan manfaat dan manfaat hanya Allah SWT. Itu. Iya. Tauhidnya rusak itu. Betul itu Ustaz. Nah, betul Bapak Ibu lihat itu Bu, lihat itu yang di lapangan itu kan. Pengaruh-pengaruh animisme, pengaruh apa itu. Ya, jadilah perdukunan, jadi macam-macam. Ya, luar biasa itu. Mungkin satu kali perlu diundang Ki Gendeng jadi. Kamu kasih itu. Asal jangan gendeng semua nanti Ustaz. Sudah taubat dia Bu. Oh iya emang sudah taubat. Taubat di penjara itu, termasuk GIS itu gerakan sholat subuh itu idenya Ki Gendeng itu Bu. Oh, yang itu jadi sekjennya atau jadi apanya itu kan? Iya kan? Iya betul. Itu idenya Ki Gendeng itu sudah sadar dia. Ya udah benar itu. Makanya perlu kita tarik ke Parmusi aja itu supaya perjuangan membangun desa Madani. Kalau perlu taruh di NTT sana itu. Ya biar nurut semua itu orang yang di luar. Sangat setuju tuh ke NTT, Anda setuju tuh. Tariklah itu. Setuju. Ya. Setuju. PW dengan PD Sumba Barat. Setuju. Biasa itu kan. Tapi antum jaga juga itu tauhidnya Ki Gendeng, jangan sampai balik lagi dia. Setuju, kita jaga. Itu. Nah itu. Kita jaga. Makanya ya itu kan perjalanan manusia ya. Ya. Dan sekarang banyak ini dukun-dukun yang taubat itu udah mulai banyak. Kan? Karena ujungnya kehancuran makanya kenapa itu Harut dan Marut diturunkan gitu kan? Di dalam surat Al-Baqarah 102. Coba dilihat ya. Supaya ini aja untuk ini buat tambahan aja itu. Biar tahu itu. Al-Baqarah 102 itu adalah ayat untuk mengusir sihir itu. NTT itu sihir itu. Usir dengan ayat itu. Mantap. Al-Baqarah 102. Ya. Sulaiman dibaca itu. Alhamdulillah. Sebol, baca Sebol. Ya. Suara hilang. Enggak kedengaran suara. Ayat Ruqyah. Ustaz Abror di Aceh, silakan baca. واتبعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلم. Dan mereka hilang. Masih biar aja. Biar selesai Mas Abrar. بضارين من أحد Illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimul manistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bi anfusahum law kanu ya'lamun. Di artinya Mbak Una, artinya dibaca. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan
Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Maksudnya apa? Mbak Ona paham nggak maksudnya apa? Jadi sihir itu tidak bisa mendatangkan mudarat, juga tidak ada manfaatnya. Maluku itu tempatnya tukang sihir loh, jangan lupa itu. Daerahnya Mbak Ona itu. Iya, Ustaz. Oh iya, luar biasa. Di daerah-daerah Kalimantan, Maluku, NTT, waduh luar biasa. Hutan belantara itu tukang sihirnya. NTT. Kalau soal gitu. Nah, iya. Nah, sekarang perhatikan itu. Isinya apa ayat ini? Tuh, pegangin itu. Jadi Harut dan Marut ini dua malaikat yang ditugasi mendatangi kaum itu, tapi mereka penampilan seperti manusia. Untuk mengajarkan, nih, kami ajarkan kepada kalian nih, kata Harut dan Marut ini, bahwa sihir itu kerja setan. Sementara mukjizat itu dari Allah lewat Nabi. Itu yang bedakan. Itu maksudnya Mbak Ona. Jadi diajarkan kalau sihir itu begini, sumbernya dari setan. Kalau mukjizat itu dari wahyu ilahi. Dua hal yang berbeda. Nah, masyarakat itu suka nggak bisa membedakan ini. Mana sihir, mana mukjizat. Itu masalahnya. Karena nggak percaya sama nabinya. Coba lihat itu di Banten itu kan. Yang namanya debus apa itu? Ya apa itu? Hanya orang Islam. Ya kan? Tidak bisa membedakan mana itu apa kerja setan, mana itu kerja nabi, mana itu sihir, mana itu mukjizat. Itu intinya. Nah, kalau kita paham, ya sihir ini bukan cuma sihir magic saja, Mbak. Sihir politik, sihir ekonomi. Kapitalisme bukan sihir itu. Sosialisme bukan sihir itu. Humanisme itu bukan sihir itu. Sihir semua itu. Makanya Allah katakan wa inna minal bayani la sihra. Ucapan-ucapan, pendapat-pendapat, motivator-motivator itu yang disampaikan sihir semua itu. Ketika orang itu menyihir sekian banyak orang, terpesona dia kan gitu. Itu sihir namanya itu. Nah itu kalau dia terpesona tidak kena ayat Allah, karena tidak wahyu Allah, dia disihir sama setan itu. Akhirnya apa? Lewat sholatnya, lewat ininya, lewat itu. Kira-kira tukang sihir di dunia dikit atau banyak? Banyak. Luar biasa. Banyak, Ustaz. Dan sekarang sihir ini paling banyak perempuan, Mbak Ona. Ona, yang paling banyak perempuan dipakai oleh mereka. Karena di dalam protokol Zionis itu dirancang oleh mereka cara untuk menghancurkan kekuatan umat Islam gunakan AWW. Gitu mereka. Makanya perempuan jangan mau digunakan oleh mereka sebagai alat. Maka perempuan harus tampil melawan di depan itu, menongkal sihir-sihir mereka ini kan, bul-bul mereka itu. Nah, tampilkan mukjizat ini. Itu maksudnya. Oke, kembali sama pertanyaan saya tadi. Belum terjawab. Mengapa para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 itu kok diutusnya ke Timur Tengah semua? Kok bukan ke Amerika, ke Eropa, ke Cina, ke Rusia, ke Indonesia? Kenapa ke sono? Yang lucu ketika saya pergi ke Irian itu, saya terdampar di daerah namanya Kaiman. Saya terdampar di sana. Dan di sana ketemu salah seorang tokoh Muslim. Dia mengatakan dulu Nabi Nuh itu di sini, kapalnya itu di sini, katanya. Di Kaiman ini. Masya Allah. Nabi Nuh di mana dakwahnya? Wilayah Irak sana loh, Nabi Nuh itu. Sampai wilayah Turki sana itu. Ya.
judi itu di daerah sekitar Turki sana. Nah itu, makanya perlu mempelajari sejarah peradaban para nabi-nabi. Semua di Timur Tengah. Pertanyaannya kenapa kok nggak di kita ini? Makanya saya nggak yakin betul. Buddha itu nabi itu nggak yakin betul sama sekali. Sebab kalau dia nabi bawa mukjizat dia, mana mukjizatnya? Nggak ada. Dan yang ada pengaman-pengaman pribadi dia, gitu. Jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita ini istilahnya ikut-ikutan gitu. Itu. Ada bisa jawab nggak? Kenapa kok kakek Indonesia, kenapa ke Amerika? Kok ke Timur Tengah semua itu para nabi dan rasul? Makanya sepanjang zaman sampai hari kiamat, Timur Tengah akan selalu bergolak dan akan selalu panas. Itu kaidah itu. Biar tahu. Kan? Ada bisa jawab nggak? Hah? Saya udah langsung ke sana, langsung cek lapangan. Asalnya manusia barangkali Ustadz. Enggak, mana Assalamualaikum. manusia? Kan di Assalamualaikum Sekjen. Salam ya. Ini kalau menurut pendapat saya, seperti kita pelajari di daerah NTT. Daerah NTT ini adalah semua orang tua terdahulu kita itu percaya akan Tuhan. Tapi menggunakan aliran kepercayaan. Mungkin di Timur Tengah sana belum percaya akan Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka masih bicara terhadap batu, kayu, dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, khususnya kita di NTT ini, mereka percaya akan adanya Tuhan. Tidak mentuhani seperti benda-benda, atau matahari, atau lain-lain. Itu menurut saya. Sekian. Benda itu dituhankan nggak sama mereka? Ya Ustaz? Benda-benda itu dituhankan nggak sama mereka? Dianggap Tidak. punya magic nggak, kekuatan nggak? Tidak. Kalau di NTT sebagian daerah itu tidak menganggap benda-benda itu Tuhan. Mereka percaya akan Tuhan. Tidak seperti percaya batu itu adalah Tuhan, matahari itu adalah Tuhan. Tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tapi mereka percaya bahwa adanya Tuhan. Maknanya mereka nggak kenal sama Allah. makanya kenyataannya kan nggak mempraktikkan hukum Allah, ya kan? Artinya nggak kenal juga itu. Memang orang-orang Arab Badui, orang Arab jahiliyah itu mereka bilang apa? Dengan 360 berhala di Ka'bah itu. Mana budum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nyembah berhala ini untuk maksudnya nyembah Allah, Tuhan alam semesta itu. Gitu. Walain sa'alta man khalaqas samawati wal ardi yakun Allah. Tanya sama mereka, orang-orang kafir, orang musyrik itu. Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab Allah. Itu mereka jawab Allah. Cuman mereka nyembah selain Allah. Untuk maksudnya supaya dekat sama Allah. Kira-kira salah nggak? Salah lah. Gitu. Makanya itulah pentingnya para nabi dan rasul mengarahkan mereka. Tahu jawabannya kenapa kok di Timur Tengah itu? nggak tahu Ustadz, nyerah. Jadi gini, saya pergi ke sana. Pertama saya masuk ke Petra. Petra itu wilayah Yordania. Petra itulah yang dikunjungi oleh Obama, dikunjungi oleh Paus Paulus. Kenapa itu? Karena di situ dulu pusatnya kemusyrikan itu. Dan dahsyat kemusyrikannya itu. Ya, mungkin kalau lain waktu bolehlah dilihat di Petra itu. Makanya di sana kan banyak para nabi, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi wilayah itu juga itu. Ada Yordan itu kan. Nah, barakallahu sekalian, di Petra itu dahsyat. Mereka bikin berhalanya. Gunung dipahat. Pada masa itu kan nggak ada teknologi, nggak ada apa. Dahsyat. Nah, orang Yunani, saya lihat juga di sana itu, orang Yunani itu membuat pusat berhala ala Yunani. Gitu, dengan pahatan-pahatan, nggak ada apa-apanya.
Jadi memang seni kebudayaan musyrik itu pusatnya di Timur Tengah. Subhanallah itu. Gitu. Makanya pola kemusyrikan yang dibawa ke Mekah itu oleh Amru al-Khuzai itu, orang pertama kali membawa kemusyrikan ke Timur Tengah, itu dari Petra itu. Pusatnya itu. Pusat setan dibuatnya di situ. Petra itu. Kalau orang Arab bilang Batra itu. Ya, kita datang ke sana, lihat, Masya Allah, gunung-gunung gitu di Pahad. Berarti karena Apa pusat hebatnya kemusyrikan. mereka? Berarti Budaya karena itu pusat tinggi sekali kemusyrikan. waktu itu. Iya. Jadi memang di sana itu pusat kemusyrikan. Kan bilang jahiliyah aja, jahiliyah itu puncak jahiliyah itu kemusyrikan itu. Makanya kalau orang musyrik hancur semua agamanya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna. Coba lihat surat Az-Zumar 64 65. Ya. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu misi para nabi dan rasul. Az-Zumar ayat 64 65. Kalau bisa para dai apa nih ayat nih, dua ini. Sampaikan kepada umat kita di daerah-daerah di kampung-kampung. Kamu terlibat syirik dikit aja hancur semua agamamu dan amalmu. Kamu menyuruh aku menyembah selain Allah. Baca yang benar ya. Ya. 64 65 ya. Ya. Mohon baca udah. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maksudnya apa? Bodoh itu, nggak berpengetahuan. Bodoh. Orang bodoh. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Ini kalau kita bahas dalam realitas kita hari ini, dahsyat. Kemusyrikan di masyarakat kita ini dahsyat. Dikira kemusyrikan itu cuma masalah ketuhanan saja. Yang lebih parah itu di kita itu kemusyrikan dari segi hukum. Ketika berhukum tidak berhukum kepada Allah, kepada hukum Allah itu apa itu? Apa itu? Kemusyrikan. Nah, lihat itu kuliah-kuliah jurusan hukum itu kan. Luar biasa. Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk. Nah, hukum Islam sebagai perbandingan. Ya. Harusnya kan perjuangan kita kan negara kita itu kan 3 sumber hukumnya. Islam, hukum Belanda, dan hukum adat. Ya kan? Iya. Artinya kita punya peluang untuk mempengaruhi struktur negara, struktur bangsa ini dengan Islam. Karena kita punya cantolan. Apa yang kita lakukan? Dan apa yang dilakukan oleh ahli hukum-hukum itu? Saya terus terang bertanya kepada ahli hukum yang top-top itu. Sampai sekarang saya nggak punya jawaban. Apa pertanyaan saya? Sudahkah pernah dilakukan suatu evaluasi dari seluruh produk hukum di Indonesia ini, mana yang sesuai dengan Islam, mana yang tidak? Ada nggak yang sudah ahli hukum kita buat itu? Ada nggak? Ada ahli hukum nggak itu? Yang dilakukan oleh kawan saya, disertasi doktor di Bandung, sampai pada kesimpulan hukum Islam yang diserap oleh undang-undang dan hukum positif Indonesia itu cuma 12 pasal. Dari 600 lebih pasal itu. Hanya 12 pasal saja. Yang diserap oleh hukum kita itu, hukum positif kita. Hukum Islam. Cuma 12 saja. Selebihnya itu bukan. Dan yang paling dominan justru hukum Belanda. Makanya lihat itu kalau bicara itu kan ahli-ahli hukum di ILC itu kan yang keluarkan istilah Belanda semua, hukum Belanda. Ya umat Islam mantuk-mantuk aja itu. Mahlul. Ya. Coba itu kita bawa dosa itu. Kalau gitu dong Ustadz ya. Dosa dengan musyrik ya. Bukan maksud saya, perjalanan kita masih panjang. Oh iya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Abror itu mulai dari Aceh itu kuatkan itu hukum Islam di sana, kasih contoh yang benar itu. Ya betul Ya, Aceh. Itu makanya di Manokwari itu para tokohnya itu
ingin menerapkan hukum Injil di Manokwari seperti Aceh itu. Di sana kawan-kawan yang Muslim di tingkat politik itu memberikan masukan. Kalau kalian ingin menerapkan hukum Injil dalam struktur wilayah di Manokwari, kan nggak ada ketentuannya di Bible itu. Bible itu semua etika. Nggak ada hukum mengelola negara, mengelola ekonomi. Nggak ada itu. Karena etika. Karena itu coba kalian datanglah ke Aceh, lakukan kunjungan kerja ke sana. Coba. Setelah mereka ke Aceh, pulang lemes. Lemes. Jadi hanya Islam yang bisa diterapkan. Mereka nggak punya itu. Perangkatnya. Nggak punya ajarannya itu. Kan. Karena Nabi Isa itu diutus untuk memperbaiki etika. Makanya kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kirimu. Dipraktekin nggak sama mereka itu? Hah? Nggak dipraktekin. Luar biasa. Tapi kalau kita diajarkan apa? Kalau kamu dipukul, kamu balas sesuai dengan apa yang lakukan. Tapi kalau kamu maafkan lebih bagus. Masya Allah. Itu hukum Islam. Jadi memang luar biasa manusiawinya. Nah, karena itu Barakallahu ini kerja-kerja besar ke depan. Bagaimana menyadarkan umat ini dengan tauhid yang benar. Jangan terlibat kemusyrikan. Totalitas menjadi hamba Allah. Jangan setengah-setengah. Kemarin kita bahas. Kalau setengah-setengah jadinya munafik. Munafik di mana? Di neraka yang rendah. Ya? Sudah kita bahas kemarin. Panjang. Makanya jadi orang mukmin itu jangan setengah-setengah. Jangan nanggung. Harus totalitas. Jelas ya? Itu masih masih belum terjawab sepenuhnya nih. Ya. Jen? Kedengar, Jen? Dengeran. Oke, baru lanjut ya. Jadi itu Petra itu menjadi sentral kemusyrikan terbesar. Dari situlah masuknya ke negeri Arab itu. Ke Jazirah Arab ya. Diboleh Amr bin Khuzai itu. Ya, pertama kali kemusyrikan di sana. Petra di mana, Ustaz? Yordan, Bu, Yordania. Ya, Yordania. Yordania. Itu wilayah banyak para nabi di situ. Termasuk wilayah Nabi Syuaib di situ. Oke, lanjut ya. Nah, saya telusuri lagi nih. Pusat pemerintahan Firaun yang ada di Mesir. Ya, saya jalan dari Kairo itu naik kereta api sepanjang malam itu sampai ke Aswan sono. Karena ada bendungan lah itu Aswan. Dari sanalah kekuasaan Firaun itu meluasnya itu. Ya. Kami jalan tuh dari satu kota ke kota yang lain sampai ke Luxor. Ya, ini Luxor ini pusat kekuasaan Firaun. Yang dia bangun kota ya masih ada intinya puing-puing tiang-tiangnya itu. Itulah yang Allah katakan wa fir'auna dzil autad. Firaun itu punya kekuasaan yang kotanya pancang-pancangnya itu kuat sekali. Nah, kami 13 orang coba pegangan tuh. Pegangan mengukur diameter dari pancangan yang ada di kota Luxor itu. Kota yang dibangun oleh Firaun. Satu pancang yang dibangun untuk membangun kota itu kita pegang 13 orang. Betapa besarnya itu kan? 13 orang pegangan itu, segede itu. Dan itu bahan-bahannya itu dahsyat, marmer macam-macam jenisnya. Bagaimana di masa itu teknologi bukan secanggih yang sekarang ini. Ya, bisa mereka bikin kota seperti itu. Pancang-pancangnya itu dahsyat. Saya nggak tahu nih ibu kota baru Indonesia nanti kayak gitu nggak pancangnya. Atau bikinan Cina yang mudah ambruk nanti kan. Lebih hancur, Ustaz. Nah, itu. Coba luar biasa itu di Mesir. Dan saya lihat pola-pola kemusyrikan di Mesir itu mirip dengan yang di Petra. Jadi bikin patung-patungnya, bikin pola-pola gambarnya. Itu mirip seperti yang di Petra.
Seperti itu satu kesatuan itu. Jadi iblisnya itu di situ, dia membuat satu pola kemusyrikannya itu. Yang lebih dahsyat lagi apa? Pergilah ke Kairo. Di sana ada apa? Piramida. Piramida itu sampai sekarang insinyur-insinyur hebat itu bingung. Ya, di daerah Sahara seperti itu ada bangunan yang kokoh dengan batu-batu besar yang teratur rapi. Itu gimana cara bawanya? Gimana cara ngaturnya, ngangkatnya? Disuruh nggak ada keren dulu kan? Gimana cara bawanya? Udah bingung dia. Mereka ini. Gimana cara ngaturnya? Lebih bingung lagi. Jadi jenis apa itu bahan-bahannya itu? Luar biasa. Dan saya masuk ke atas itu, ternyata di dalam itu ada ruangan-ruangan, kamar-kamar yang ditata rapi. Dahsyat. Yang dibuat oleh Haman itu kan. Kan Fir'aun minta, bikin bangunan yang tinggi, aku ingin melihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Dibikinlah itu. Jenis apa namanya? Piramida itu. Dahsyat. Piramida. Piramida di Mesir itu. Itu kan budaya dunia sekarang itu diambil jadi budaya dunia kan. Iya. Termasuk 10 keanehan dunia. Iya, luar biasa itu. Itu apa itu? Peninggal kejayaan Fir'aun itu kan. Mana Fir'aunnya sekarang? Hancur, habis. Nah, itu ada di museum di Kairo itu. Tubuhnya Fir'aun. Saya pikir Fir'aun itu orangnya gede. Enggak, kecil. Tapi yang gede itu kejahatannya itu kan. Jadi rupanya jahat itu banyak kan kecil-kecil jadi. Tapi kejahatannya luar biasa. Ini kan gambaran kita Fir'aun itu karena orangnya gede, besar, hebat. Ya, kejahatannya luar biasa. Ya. Oke, itu gambaran. Jadi akhirnya ngobrol ngalor ngidul ini. Kita lihat sejarahnya karena memang ayat ini berkait dengan sejarah. Makanya Allah katakan, "Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Coba kamu jalanlah ke muka bumi ini. Kamu lihat itu akibat para pendusta-pendusta agama itu. Mereka yang mengingkari Allah itu kan. Nah itu. Oke, sekarang kita masuk ke ayat-ayat yang terkait dengan kehidupan umat terdahulu. Ya, jadi ya. Coba kita lihat surat An-Naml ayat 29 sampai 59. Surat An-Naml panjang ini. Karena itu terkait dengan sejumlah perjalanan sejarah umat terdahulu. Surat An-Naml ayat 29 sampai 59. Dan ini menunjukkan hebatnya perempuan pada masa itu ya. Mbak Ona, coba lihat tuh siapa itu Ratu Balqis itu. Pemimpin umatnya. Ratu. An-Naml. Dengan kekuasaan yang luar biasa. Punya pasukan, punya benteng, punya semuanya. Ayat 29 Ustaz. 29 sampai 59. Dibaca pelan-pelan. Okay. Sambil kita komentar. Berkata ia Balqis, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya, Pak Sekjen belum kelar, 30 dulu. Dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Berkatalah dia Balqis, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Maknanya apa? Demokratis. Ratu ini demokratis. Ketika dia dapat surat dari Sulaiman, dia minta pendapat ya, para menterinya, orang-orang besar sekitarnya, kan? Demokratis dia. Iya. Iya, betul. Terus? Tiga-tiga, apa Ustaz. jawaban komandan-komandan dan menteri-menterinya itu? Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam. Kekuatan maksudnya apa? Itu pasukan ya? Siap perang gitu. Terus? Dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan. Mau siapa ini? Ratu Balqis. Ya, kita siap perang, kita punya pasukan, kita punya kekuatan. Siap untuk menghadapi mereka, keberanian pun kita punya.
Keputusan di tanganmu, wahai ratu. Kira-kira gitu, Bu. Iya, ada Terus kompromi. kira-kira apa yang akan diputuskan oleh ratu ini? Ya, Dia ratu berkata, cerdas ini, Bu. Ya. dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Nah, inilah yang terjadi pada penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia itu kan. Apa yang Iya, terjadi? pasti dihancurkan. Ya, mereka bunuh rakyat kita, mereka hancurkan, mereka malingin itu kekayaan kita. Iya. Nah, begitulah para penjajah. Begitu maksudnya nih, Bu. Iya, Ya. iya. Masya Allah. Pendapatnya matang sekali ini, Ratu ini. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Coba ini cerdasnya dia. Beda dengan Ya pancing dengan hadiah coba. Sikapnya gimana coba? Hah? Iya. Luar biasa nih perempuan. Welcome. Beda dengan penjajah. Bijak. Ya. Ya. Bijaksana. Biasanya laki yang ngerayu perempuan, kan? Ini perempuan menjajakinya luar biasa itu. Terus? Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kurang apa Nabi Sulaiman? Coba. Kurang apa Nabi Sulaiman? Kan? Kekayaannya melimpah, pasukannya manusia, jin, binatang-binatang. Istri banyak, semuanya lengkap tuh. Kurang apa Nabi Sulaiman? Apa arti hadiah itu kan? Itu. Terus coba jawaban Nabi Sulaiman. Balasan Nabi Sulaiman. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, Sabah, dengan terhina. Dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina. Berarti kan, Bu, sekalian, Ratu Sabah itu ada di mana? Di Yaman. Nabi Sulaiman di mana? Di Palestina. Yaman, Palestina itu kan nggak dekat. Jauh itu. Ya kan? Luar biasa itu. Saya dari Riyadh ke Yaman aja itu 2 hari 2 malam pakai bis. Kan? Apalagi dari Palestina kan. Luar biasa jauhnya. Nah, itu nggak tahu 5.000 kilometer kali itu. Tapi kemudian Nabi Sulaiman menunjukkan kegagahannya. Begitulah orang Muslim itu. Harus gagah. Harus punya untuk bargainingnya apa gitu loh. Kalau nggak punya bargainingnya ya diinjak-injak lah, lemah lah. Ya. Makanya di sini Allah ingatkan kepada kita umat Islam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah, kalian harus persiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kalian itu. Harus kuat kita. Kuat ada banyak ya. Kuat iman, kuat otak, kuat fisik, kuat ekonomi, kuat pasukan, kuat segala-galanya. Kan? Makanya orang mukmin itu cuma 2 permintaannya. Wa khairu man istajaratal qawiyyul amin, kuat dan amanat, kuat dan jujur. 2 itu. Kalau orang Islam punya 2 itu, nggak akan dianggap hina. Coba itu lihat Taliban itu kan perjanjian terakhir dengan Amerika, tunduk itu Amerika. Mereka berhasil telah menundukkan Rusia. Terakhir perjanjian dengan Amerika. Kata Amerika, udahlah, pokoknya kita tenangin. Yang penting kalian jangan nyerang Amerika. Cukup itu aja sudah. Kalah juga ya Amerika, kalah juga dia. Dalam perjanjian itu kan. Harus itu, posisinya itu di posisi kuat. Terus lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut. 38. 38 ya? Ya. Berkata makan dulu. Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Subhanallah. Suruh bawa apa itu? Kursi kebesarannya itu. Ayo bawa ke sini sebelum mereka datang. Nah, ini menarik nih. Tawaran jin ifrit. Sekarang aja, Bu.
Ya. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Ifrit itu siapa? Pakai sihir apa pakai apa tuh Ustaz? Bukan pakai jin, sebentar. Itu pakai jin, pakai sihir ya. Dia di bawahnya iblis itu, Ifrit itu, jin yang paling kuat itu. Nah, itu mungkin jin tomang, jin apa, si apa namanya, apa jembatan apa? Ancol. Mungkin dari jenis-jenis ini, Bu, ya kan? Ancol. Apa jembatan Ancol sih? Kuat ya. Ya. Jembatan Tetapi Ancol. kekuatannya agak panjang, nunggu sampai berdirinya Nabi Sulaiman. Lihat orang punya ilmu, Ibu. Ya lanjut nih. Ini kekuatannya Ifrit bisa diukur waktunya dia agak lama. Menunggu sampai Nabi Sulaiman berdiri. Coba orang punya ilmu. Dahsyat ilmunya itu. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu dengan matamu berkedip. Nah itu yang diikuti oleh jin Sebelum itu. matamu Jin berkedip, ting itu, Bu. Dia dari sini, Bu. Si jin di film itu kan. Iya, ting itu. Itu dari sini, Bu. Tapi itu setan. Cing aja gitu ya. Iya itu setan. Tapi ini orang berilmu ini. Bukan iblis ini. Bukan ifrit ini. Ini orang berilmu, Bu. Nah, insya Allah nanti ada di Parmus ini. Terus. Waduh. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanmu untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur pada sesungguhnya, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Sekarang pertanyaannya, ini ilmu apa ini? Inilah ilmu yang menghancurkan penjajah-penjajah ketika Indonesia. Ini yang orang tidak paham. Dikira dengan bambu runcing kita bisa mengalahkan Belanda. Apa artinya bambu runcing itu? Tapi ada ilmu di balik itu yang dimiliki oleh para kiai, para ulama. Nah itu, makanya kawan-kawannya di NTT, di apa namanya di Maluku, di mana-mana punya ilmu ini. Siap. Ilmu apa itu? Siap. Ilmu apa nih, Ustaz? Asmaul Husna. Subhanallah. Asmaul Husna. Ini semua Asmaul Husna ini. Tapi banyak orang Asmaul Husna buat pelet perempuan. Lah itu gimana? Ngaco itu. Subhanallah. Ini ilmu Asmaul Husna ini. Makanya kalau antum berdakwah di tengah mereka, jangan kecil hati. Antum pandang mereka, baca Asmaul Husna. Nah itu. Semua kecil lah itu kalau di hadapan Allah. Yang penting jangan karena kita sombong ya. Jangan ada sombongan. Jangan ada kita menunjukkan kehebatan kita. Tapi harus berani diri ya, Ustaz. Karunia dari Allah. Iyalah. Ya. Kenapa Khalid bin Walid disuruh makan racun dimakan tapi tidak menjadikan dia mati juga? Kenapa itu? Menangkal subhanallah. Itu lihat para sahabat yang masuk ke Eropa, ke Afrika itu. Hutan yang paling ganas. Kenapa mereka bisa ke Bahrain lewat lautan itu? Pakai kuda lewat lautan itu. Kekuatan Islam nggak bisa dikalahkan. Kalau orang paham. Tapi jangan disimpangkan ilmu ini. Itu. Ilmu apa tadi? Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna. Untuk kalau bisa apa itu? Innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala jannah. Kata Nabi, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menguasai nama-nama itu? Menguasai itu berarti apa? Paham, dia jalankan sesuai dengan ketentuan nama itu, ya kan? Dia mencari ridha Allah dengan nama itu, maka aku jamin surga, kata Rasulullah. Subhanallah. Ya, makanya di dalam surat Al-A'raf, coba lihat surat Al-A'raf ayat 180. Kan ditutup dulu itu ya. Tadi itu yang tutup dulu. Ini lihat surat Al-A'raf. Ya, ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha.
Ya. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Ya, perintah itu. Al-A'raf. Itu dasar NTT ilmunya baca di situ. NTT. Al-A'raf 180. NTT baca NTT. Kok nggak baca? Hanya dimiliki oleh Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Tuh, makanya banyak kita baca kehadiran yang luar biasa ketika di tengah perjuangan di Afghanistan, di Poso, di Ambon, itu ada-adanya orang soleh yang punya ilmu ini. Asmaul Husna. Ya. Ya. Batu bisa menghancurkan tank coba itu. Nggak masuk akal itu. Ya kan? Saya diceritain itu oleh tokoh-tokoh yang di Poso dan sebagainya itu. Luar biasa. Ya, makanya ilmu itu jangan disimpangkan, jangan diselewengkan untuk membela agama Allah. Itu landasannya tadi. Jelas ya? Nah, jadi ilmu bukan penting sihir ini. itu ya Ustadz ya? Bukan sihir itu ya? Bukan yang Memang sihir tadi, ada ilmunya. jadi ifrit tadi itu. Yang jadi Iya. ifrit pakai sihir, pakai mantra-mantra dia. Kalau ini enggak, Asmaul Husna. Iya, Maksudnya iya. Asmaul Ya Husna dia apa, Hayyu, Ustaz? ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Tuh, Nabi membaca itu kan. Ya Qawiyyu, ya Azim. Bama kan? Itu nama Allah itu. Ya kan? Seperti itu. Makanya orang mukmin tidak boleh takut dengan segala apapun. Nah, kita dibekali ilmu sama Allah. Lanjut. Yang tadi itu, 6 lanjut. Sabak 49. Bukan. Yang 6 tadi itu. An-Naml. Dan lanjut tadi kan menunjukkan perbedaan antara kemampuan jin ifrit dengan orang yang berilmu tadi kan. Lanjut. Kan panjang ini ayatnya nih. Terus. Sabak Ustaz. Sabak. An-Naml yang tadi, yang Mbak baca tadi. Ya udah lupa lagi. Ini Sabak ini. 41. Nama An-Naml. Sekarang yang 41. Dia Sulaiman berkata. Udah baca terus tuh siapa tuh? Dia Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia atau Bilqis mengenal 41 Jen 41. atau tidak mengenal lagi. Saya diundang oleh pemilik hotel di Bandung. Ya, Hotel Cinnamon apa namanya itu. Di sana oleh pemiliknya ini satu-satunya hotel syariat yang ada di Bandung. Satu-satunya dia. Itu menggunakan simbol Ratu Balqis ini. Jadi di situ dibikin air kayak apa namanya mengalir gitu, ada kacanya. Di situ ada singgasananya luar biasa. Ya, di Hotel Cinnamon namanya. Kalau mau ke Dago ke atas itu ada Hotel Cinnamon, itu hotel syariat pertama di Bandung. Itu dia menggunakan pola ini. Lanjut. 42. Maka ketika dia Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Lalu Bilqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Bilqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya. Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, jangan-jangan dia dapat pakai apa itu? Diberi pengetahuan dari mana? Dari intelijen dia. Rupanya intelijen dia beritahu, ini punya ibu ini di sini, di bawah sini nih. Bingung lah si Balqis itu. Kan? Makanya ibu-ibu kalau punya anak namakan perempuannya Balqis. Cantik. Cakep tuh. Kalau punya perempuan kasih nama apa? Bilqis. Luar biasa. Ya. Saya punya murid namanya Balqis, luar biasa. Kesolehannya, luar biasa. Kedermawanannya, Masya Allah. Ya. Terus
Ganti Lanjut. nama lah Ustaz. Udah ketinggalan, Pak. Terus? Dan kebiasaan, ya, ketiga dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Belum masuk Islam nih. Yang belum masuk Islam, masih kafir nih. Ya kan? Terus? Sesungguhnya Balkis dahulu termasuk orang-orang kafir. Terus? Dikatakan kepadanya, yaitu Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia, yaitu Balkis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkan menutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia, yaitu Balkis, berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, masuk Islam dia ada. Coba ini teknologi di masa Nabi Sulaiman ini kan hebat ya. Ya kan? Air mengalir di atas kaca, dilewatin itu. Seperti sekarang kan? Itu idenya dari sini nih. Harusnya kalau kita para ilmuwan itu ngembangkan kan bisa tuh. Ya kan? Ini kerja sekjen nih sebetulnya nih. Yang senior nih kan. Bisa seperti itu. Siap. Sekarang kita masuk hotel-hotel itu sudah kayak gitu modelnya. Kan air mengalir di atas apa? Kaca, kita jalan di situ di atas kaca itu. Luar biasa. Oke, lanjut. 45 Jen. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh yang berseru, sembahlah Allah, tetapi tiba-tiba mereka jadi dua golongan yang bermusuhan. Ya ini udah beda lagi. Tadi Nabi Sulaiman kan, ternyata bisa menundukkan Ratu Balkis dengan apa? Negaranya masuk ke Islam. Ya, sekarang kita lihat nih Nabi Soleh. Nabi Soleh di mana ini? Wilayah Saudi sekarang. Dari Madinah itu 400 kilo apa ya? Namanya Madain Saleh itu. Dan itu pun masih ada peninggalan gunung-gunung yang apa namanya menunjukkan kebesaran teknologi dan seni mereka di waktu itu. Lanjut. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Tuh, biasa mereka minta turunkan hujan batu, matikan saya sekarang kan gitu kan? Tantangan seperti itu. Kenapa kok minta yang buruk gitu? Terus? 47 Jen. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu. Saleh berkata, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu kaum yang diuji. Subhanallah itu, nasibmu di sisi Allah. Mereka bilang, menarik ini yang 48 ini. Ada di Indonesia ini 48 ini. Coba. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. 9 naga-naga ini. Naga. 9 naga ya? 9 naga. Ini 9 naga-naga di masa Nabi Saleh itu, mereka merancang untuk membunuh Nabi Saleh, untuk menghancurkan Madain Saleh itu. 9 orang itu. Sekarang kita 9 lagi nih. Terus? Lanjut. 49 Den. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu. Dan sesungguhnya mereka merancang untuk menyerang nih. Karena mau membunuh Nabi Saleh ya. Ini orang-orang jahat semua strategi, ini. Ya. Rencana orang jahat. Mereka ingin menghancurkan gitu. Terus? 50 Jen. Dan mereka pun merencanakan makar
dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Nah, jangan kita yang dituduh makar, orang Islam ini dituduh makar melulu. Mereka yang bikin makar kok kita dituduh, itu aneh itu kan. Harus dikasih penjelasan itu, keterangan tuh. Terus. Iya. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Sudah tuh. Itu satu kepastian, nggak usah terlalu khawatir. Mereka bakal hancur. Tapi kan harus ada usaha dari kita. Iya, untuk Allah hancurkan mereka itu kan. Sabar, semua ada waktunya gitu. Oke, lanjut. 52 Jen. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Tinggal puing-puing aja nanti itu. Kejayaan mereka akan tinggal puing-puing aja itu. Nanti saksikan aja. Dan ini sejarah terus berulang, Bu ya. Sejarah terus berulang. Siapa yang menentang kebenaran akan mengalami yang sama. Terus? Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dan mereka itu selalu bertakwa. Makanya selalulah jadi orang beriman dan bertakwa itu kan. Nah, puasa ini kan termasuk untuk orang beriman dan supaya bertakwa ini kan. Ini pola cara Allah untuk menyelamatkan kita. Terus? Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu dengan kamu memperlihatkannya? Ini kaum Nabi Lut itu di mana? Di perbatasan Yordan dan Israel, Bu. Saya udah ke sana, namanya Laut Mati, Bu. Ya, mungkin kalau ada yang bisa ke sana, pernah ke sana. Laut Mati itu adalah wilayah kekuasaan Nabi Lut yang Allah balik atas kejahatan mereka melakukan apa namanya? Sodomi. LGBT. Sama ini, sama lakinya itu. Apa namanya itu? G. LGBT Ustaz. LGBT lah itu. Itu Allah balik mereka dan hari ini homosek. Semua hari ini menjadi apa? Pelajaran buat kita. Itulah laut apa? Mati. Lah orang kita ke sana malah berenang di situ, tempatnya diadab orang kok berenang. Makanya saya udah berenang nggak mau saya. Tempatnya orang diadab nggak boleh kita di situ. Iya tempat azab ya betul. Laut Mati. Terus? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsu? 55 dulu, Jen. Ya. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Terus, iya Mbak. Lanjut lagi sampai 59 ya. Jam asar nih. Azan. Terus lanjut dikit. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan 56. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Angkun suci, terus sok suci itu. Terus azan. Udah cukup ya. Maka jadi kami selamatkan dia beserta keluarganya, tapi Nabi Lut diselamatkan kecuali istrinya. Saya kira itu Jen ya, waktu udah masuk asar, mohon maaf kekurangannya, insyaallah ketemu lagi bukan insyaallah, semoga Allah mudahkan. Jazakumullah khair, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah teman-teman sekalian. Jazakallah khairan para ustaz Bayi Amal Rokbah. Kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa ini, mesti sampai sore kita mengikuti ya. Karena itu insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Session kali ini mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.